Di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Tomb of the River yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan perseteruan dua pentolan gangster yang memperebutkan saham resort mewah hingga banyak terjadi pertumpahan darah. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. 그렇게 생각해 주시면 감사하고요. Di awal film kita diperlihatkan latar film cerita ini di pinggiran laut. Ternyata kumpulan nelayan menemukan sebuah kapal kosong. Ketika salah satu dari mereka memeriksanya, ia dikejutkan bau busuk dari sebuah box. Ada mayat dan satu orang yang berdiam diri di sana. Diduga orang itu memakan mayat tersebut. Kemudian 10 tahun berlalu. Masih di tempat yang sama ada pentolan gangster bernama Kim Gil-sok yang meminjam mesin pengeruk untuk mengerjai teman satu gengnya yang bernama Hong Dok-go yang akan menikah. Tetapi di tengah keseruan itu Gil-sok mendapat kabar jika tempat karaoke-nya dipakai untuk pesta narkoba. Di TKP terlihat anak muda dalam ruangan sedang teler. Namun ternyata penjualan narkoba ini ulah teman satu gengnya juga yang bernama Gyeongpo. Setelah insiden tidak mengenakan barusan mereka minum bersama sembari menunggu kedatangan ketua Oh. Sesampainya di sana ketua menasihati semua anak buahnya agar saling akur karena mereka sama-sama geng Taiji. Meskipun gangster yang dikenal garang, tapi geng Taiji tidak suka kekerasan dan lebih berfokus pada pengembangan bisnis. Di tempat lain ada anggota gangster bernama Lee Min-sok, berbeda dari geng Taiji. Geng Min-sok ini tidak segan-segan melakukan kekerasan. Dalam gengnya Min-sok bertugas menjadi penagih hutang. Saat ini terlihat ada satu anak muda yang terjerat hutang tetapi tidak bisa membayarnya, sehingga ia harus membayar dengan cara lain. Min-sok mengajak anak muda itu untuk mendatangi ketua gengnya. Kemudian ia meminta saham di resort dari pengabdiannya selama 10 tahun. Tetapi negosiasi itu malah berujung hinaan untuk Min-sok, hingga Min-sok meledak dan menusuk ketua gengnya itu. Lalu apa fungsi anak muda tadi ya? Betul sekali, anak muda itu dijadikan tersangka yang membunuh ketua. Kemudian adegan beralih memperlihatkan ketua Oh mengajak Gil-sok melihat-lihat resort yang sedang dibangun. Ia berencana menyerahkan saham terbesar resort Astra kepada Gil-sok karena kepala Oh malas berurusan dengan pemegang saham lain yang sangat menyebalkan. Meski awalnya tidak mau karena bakalan memicu pertengkaran, tetapi Gil-sok akhirnya setuju. Setelah kematian ketua gengnya, Min-sok bertemu seniornya yang bernama Shin dan juga orang yang ditunjuk untuk mengurus saham. Sekedar informasi, geng mereka mempunyai saham kedua terbesar di bawah geng Taiji. Melihat kematian mendadak ketua, Shin pun merasa ada yang janggal. Shin pun yang curiga akan mencari pelaku sebenarnya, bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuhnya. Selepas bertemu Shin, Min-sok mendatangi Gil-sok untuk berunding masalah resort. Namun, ia justru dibuat kesal karena Gil-sok melihatnya sebagai berandalan yang melakukan pekerjaan kotor. Gil-sok justru menantang Min-sok agar membeli saham terbesar dan mengalahkan mereka lebih dulu. Hal ini sontak membuat Min-sok tersinggung dengan sikap arogan Gil-sok. Pernikahan Hong akhirnya tiba juga. Namun di tengah pesta Gyeongpo justru membuat keributan. Ia marah karena Gil-sok telah mengambil alih resort. Padahal resort itu berada di wilayahnya. Hal ini membuat pengantin wanita merasa kesal karena ada saja cobaan di hari pernikahannya. Di saat Gyeongpo menuntut keadilan, kakak seniornya malah membela Gil-sok yang terkenal cakap dan juga pintar. Di sisi lain, Min-sok terlihat menghabiskan waktu dengan seorang wanita. Namun mereka bukan sepasang kekasih, karena wanita itu adalah salah satu orang yang terlilit hutang. Ia pun membayar hutang dengan tubuh indahnya meskipun belum juga lunas. Setelah melepaskan hasrat duniawi, mereka mendatangi rumah ketua Oh. Min-sok tampak bersikap ramah pada awalnya. Namun saat mendengar ketua Oh merendahkannya, tiba-tiba saja ia mengeluarkan pisau dan menikam ketua Oh berkali-kali.
Setelah itu Min Sok pergi dan menumbalkan si wanita menjadi pelaku dalam kasus ini. Gil Sok yang mendengar itu bergegas pergi ke rumah sakit. Tetapi sayangnya ketua Oh kehabisan banyak darah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Masih dalam suasana berduka, Gil Sok mengamuk pada wanita yang dengan tenang menghadapi tuduhan pembunuhan. Kemudian Gil Sok mendapat informasi jika wanita itu punya riwayat hutang. Artinya ada kemungkinan Min Sok terlibat dalam kematian ketua Oh. Kepergian ketua Oh meninggalkan kesedihan mendalam di hati para anggotanya. Gyongpo yang kepalang marah ingin cepat-cepat menghabisi pelaku yang sebenarnya. Meski begitu, mereka tidak boleh gegabah dan menghormati kematian ketua Oh. Padahal sebenarnya Gil Sok sudah menyusun rencana. Suatu malam, Hong dan anak buahnya menghajar anak buah Min Sok yang masuk ke klub. Mereka menyekapnya lalu menggali informasi di mana Min Sok akan melakukan transaksi narkoba. Informasi itu kemudian disampaikan pada polisi bernama Bang Yun. Seketika kepolisian mengarahkan timnya untuk mengikuti anak buah Min Sok menuju TKP. 3 dari mereka berganti membuat bingung polisi, sampai akhirnya mereka pun tertangkap. Namun bukan bubuk narkotika yang ditemukan. Tas yang dicurigai itu malahan berisi kopi. Polisi ternyata masuk dalam prank Min Sok. Barang haram itu sudah dipindahkan saat mengisi bensin. Di saat Min Sok belum beranjak dari tempatnya, Gyongpo bermasuk menyerang markas Min Sok. Namun anggotanya malah lebih dulu dihabisi. Bahkan ia juga menerima pengkhianatan dari orang dalam. Tak hanya Gyongpo yang diserang, begitu juga Hong dan anak buahnya. Di saat-saat sekarat, Gyongpo menghubungi Gil Sok untuk meminta maaf. Tak lama kemudian ada mobil yang tiba-tiba datang dan menabrak Pak. Ternyata mereka akan membunuh Gil Sok. Tetapi untungnya saja sebelum sempat membunuh Gil Sok, ada suara sirine polisi. Kini anggota Taiji habis-habisan terbunuh dari serangan dadakan anak buah Min Sok dan juga pengkhianatan yang tidak disangka-sangka. Min Sok berhasil memanas-manasi Musang untuk melakukan ini pada kelompoknya sendiri. Tetapi semua baru pemanasan, karena sebenarnya Min Sok mengincar Gil Sok yang memegang saham terbesar. Berbulan-bulan telah terlalui, Gil Sok akhirnya pulang dari pelayarannya. Di sisi lain, wanita yang menjadi tumbal Min Sok masih tidak mau memberikan kesaksian. Rupanya ia lebih nyaman hidup di penjara daripada harus terlunta-lunta di luar sana. Bahkan bisa-bisa diculik dan diambil organnya. Setelah menghilang sementara waktu, kini Gil Sok menemui Min Sok. Ia sepakat mendiskusikan kepengurusan resort seperti pada pertama pertemuan mereka. Meski begitu, kebencian masih mengakar kuat di antara Gil Sok dan juga Min Sok. Polisi Bang Yun mengingatkan Gil Sok agar tidak bertindak gegabah dan melakukan kekerasan. Namun Gil Sok sangat ingin membunuh Min Sok, sehingga besoknya ia menemui Shin. Ia meminta bantuan Shin, bahkan menawarinya saham terbesar jika ia berhasil menghabisi Min Sok. Shin pun tidak menolak jika sudah diiming-imingi harta. Namun kerjasama itu bocor dan terdengar sampai telinga Min Sok. Akhirnya Min Sok mengirim anak buahnya untuk menyerang geng Taiji. Tapi momentumnya sangat tidak pas karena saat itu geng Taiji tidak berada di markas. Dan tanpa diduga-duga Pak membakar markas dan menutup gerbang. Diam-diam Taiji sudah tahu serangan dadakan ini. Karena anak buah Min Sok yang berambut gondrong berkhianat. Lalu membocorkan informasi pada Shin yang kini juga bekerja sama dengan Taiji. Rupanya hal ini menjadi ruwet karena Shin juga diam-diam berencana mengkhianati Gil Sok demi kepentingannya semata. Untungnya saja hal semacam ini sudah diantisipasi oleh geng Taiji. Diam-diam Hong menguntit kelompok Shin lalu menghabisi mereka. Di sisi lain Bang Yun menangkap Min Sok dengan surat penangkapan palsu karena tidak mau Min Sok membunuh. Ia tidak ingin teman baiknya berakhir di penjara. Karena tidak ada surat penangkapan asli, Bang Yun malah bermaksud untuk melepaskan Min Sok lalu menyuruhnya pergi yang jauh dan jangan kembali lagi. Min Sok justru melakukan serangan balik saat polisi lengah. Ia kemudian menghampiri Gil Sok yang lengkap dengan pasukannya. Min Sok langsung bertarung meski dikeroyok habis-habisan. Energinya cukup berlebih. Pada saat ia mendapat tusukan dan hantaman dari sana-sini. Ketika semua musuh sudah tumbang, kini hanya tersisa Gil Sok saja. Biarpun nyawa tinggal setengah, Min Sok tetap melangkah menghampiri Gil Sok. Mudah saja bagi Gil Sok yang masih segar bugar menangani seorang Min Sok. Di hadapan Gil Sok ia masih terus bisa ngebacot sampai pada akhirnya Gil Sok melampiaskan rasa dendamnya. Selepas mati di tangan Gil Sok, Bang Yun menghampiri teman baiknya.
Bang Yun menanyakan apakah seperti ini hidup yang Gilsok inginkan. Gilsok meninggalkan Bang Yun. Ia menyalakan sebatang rokok dan menatap lautan dari resortnya. Kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.